Susu low fat untuk diet, beneran seefektif itukah untuk ngecilin perut? Saus kacang di atasnya, ditambah kecap manis, ya kan? Itu yang membuat kalorinya jadi bludak, bam! Rule of thumb untuk pengonsumsian gula adalah 25 gram per 1000 kalori yang kalian makan. Susu low fat untuk diet, beneran seefektif itukah untuk ngecilin perut? Untuk ngecilin perut, kamu perlu defisit kalori. Apapun yang kamu makan, yang penting kamu defisit kalori, itu bisa ngecilin perut kamu. Kalau diet defisit kalorinya dijalankan untuk waktu yang panjang, yang konsisten. Bukan hanya diet 1 hari, besok perutnya udah kecil. Itu nggak mungkin terjadi. Itu mimpi, ya. Kalau kamu bisa konsisten jalanin defisit kalori, apapun makanan kamu, tapi kamu defisit kalori, dan kamu bisa konsisten jalannya, perut kamu bisa kecil. Kamu nggak perlu minum susu low fat untuk ngecilin perut. Yang perlu kamu lakukan adalah defisit kalorinya sendiri. Dengan defisit kalori, kamu bisa memangkas lemak di tubuh. Kenapa? Karena lemak di dalam tubuh ini terbuat dari kumpulan makanan yang berlebihan yang kamu konsumsi setiap hari dalam waktu yang panjang. Hari ini kamu makan lebih, besok kamu makan lebih, seterusnya kamu makan lebih, lama-lama makanan yang lebih itu akan disimpan tubuh sebagai lemak. Lemak ini tidak diberi kesempatan untuk dipakai kalau kamu makannya berlebihan terus tiap hari. Jadi untuk membuat lemak ini kepake, kamu harus makan lebih sedikit. Bukan susunya, tapi kalorinya ini harus lebih sedikit. Barulah kamu bisa memangkas lemak, barulah perut kamu bisa kecil. Tahu campur telur, bikin gagal diet ya. Tahu campur telur enak. Oke, jadi tahu campur telur kalau kalian masak di teflon gitu aja, sebenarnya sih nggak masalah ya. It's tahu campur telur, campur minyak digoreng. Gluk. Crispy gitu kan ya, minyak-minyak. Kalau digigit tuh kers. Itu yang bikin gagal diet. Belum lagi saus kacang di atasnya, ditambah kecap manis, ya kan? Itu yang membuat kalorinya jadi bludak, bam! Dan membuat kamu gagal diet karena kamu gak bisa defisit kalori dengan kalori sebanyak itu. Jadi disesuaikan aja. Coach katanya gula merah lebih bagus dibandingkan gula pasir. Benar nggak sih? Mereka sebenarnya dua-duanya gula, sama saja kalorinya pun kurang lebih. Mungkin gula merah mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah, tapi itu pun sedikit banget. Tapi memang betul gula merah mengandung mineral yang lebih banyak dibandingkan gula putih ya, atau gula pasir. Mungkin itulah yang membuat gula merah dianggap lebih sehat. Sebenarnya kalau kalian cari mineral-mineral seperti kalsium, iron, dan segala macam, kamu makan aja sayur, makanan utuh seperti daging, telur gitu ya. Itu juga mengandung mineral dan vitamin yang kalian cari. Jadi nggak perlu makan gula merah just for that sebenarnya. Jadi bedanya apa? Menurut aku sih not much selain kandungan nutrisinya. Which menurut aku yang nggak perlu didapatkan dari gula merah tersebut. Kamu bisa mendapatkannya dari sumber makanan lainnya. Kebutuhan gula setiap orang berbeda. Benar atau tidak? Benar. Apakah ada batasan harian? Oke. Rule of thumb untuk pengonsumsian gula adalah 25 gram per 1000 kalori yang kalian makan. Jadi kalau kalian makan 2000 kalori setiap hari, kalian boleh mengonsumsi kurang lebih 50 gram gula. Ini adalah saran dari World Health Organization yang menyarankan jangan mengonsumsi table sugar atau segala macam gula tambahan gitu ya, melebihi 10% dari asupan harian. Jadi ini sedikit matematika nih. Anggap konsumsi kalian sehari penuh adalah 2000 kalori, 10% berarti 200 kalori dong. 200 kalori ini adalah batas maksimal dari pengonsumsian gula tambahan. 200 kalori kalau dibagi 4 kalori per gramnya adalah 50 gram. Nah, karena 2000 boleh makan 50 gram gula, berarti per 1000 kalorinya di 25 gram. Ngerti gak?